P3K Guru. Tadi kami sampaikan bahwa ada 4 jenis peserta dan ada 3 kali tes yang bisa dipergunakan kesempatan tersebut. Mohon perhatian, ini akan saya jelaskan secara perlahan, tapi mudah-mudahan Bapak Ibu bisa mengikutinya. Jadi 4 peserta itu siapa saja? Yang pertama adalah guru honorer THK 2. Ini nomor 1 di sini. Kemudian guru honorer di sekolah negeri, ini adalah nomor 2. Sekali lagi, guru honorer di sekolah negeri adalah nomor 2. Kemudian ada guru di sekolah swasta, ini nomor 3. Dan yang terakhir adalah lulusan PPG yang belum mengajar, ini nomor 4. Keseluruhan peserta itu harus melakukan pendaftaran serentak pada saat pendaftaran dibuka nanti, pada akhir Mei ini. Pendaftaran serentak seluruhnya harus mendaftar di sini, dan verifikasi berkas seperti kami sampaikan tadi itu akan dilakukan oleh Kemendikbud, ya, by system. Kemudian siapa yang boleh ikut tes pertama? Ini tidak seluruh peserta dari 1, 2, 3, 4 ini boleh ikut, Bapak Ibu sekalian, mohon menjadi perhatian. Yang boleh ikut di tes pertama hanya peserta 1 dan 2, yakni honorer THK 2 dan guru honorer di sekolah negeri terlebih dahulu. Ya. Yang bersangkutan harus melamar di instansinya yang menjadi kewenangan. Artinya kalau yang bersangkutan guru PAUD, TK, SD, SMP, maka harus mendaftar di kabupaten kota yang sama. Sedangkan kalau guru SMA, SMK, dan SLB harus mendaftar di provinsi yang sama. Ya, jadi kewenangannya itu di mana? Dia harus mendaftar di situ, tidak boleh mendaftar di instansi di luar kewenangannya. Kemudian yang kedua, jika kemudian formasi yang sudah ditetapkan itu tersedia di sekolah itu dan serdik, sertifikat pendidik atau kualifikasi pendidikan yang bersangkutan itu sesuai, maka harus melamar di formasi tersebut. Jadi tidak keluar sekolah dulu. Dia harus melamar tetap di formasi yang sudah selama ini dia mengajar. Seperti itu. Dengan catatan serdiknya sesuai atau kualifikasi pendidikannya sudah sesuai. Kemudian bagaimana kalau formasinya tidak tersedia atau serdiknya atau kualifikasinya tidak sesuai? Maka yang bersangkutan bisa mencari formasi lain tapi masih dalam instansi yang sama. Gitu. Jadi kalau guru PAUD, TK, SD, SMP itu masih bisa mencari di formasi di kabupaten kota yang sama, tapi tidak boleh di kabupaten kota yang lainnya. Demikian juga guru SMA dan SMK, SLB masih bisa mendaftar di provinsi yang sama. Itu tes pertama. Kemudian tes pertama akan dilanjutkan ke tes kedua. Siapa yang boleh ikut, Bapak Ibu sekalian? Yang pertama adalah peserta 1 dan 2, guru honorer THK 2 dan guru honorer sekolah negeri yang tidak lulus tes pertama. Sekali lagi, yang tidak lulus tes pertama itu bisa mengikuti tes kedua. Namun demikian di sini sudah ada tambahan lagi peserta lainnya. Siapa itu? Yakni nomor urut 3 dan 4, yaitu guru di sekolah swasta nomor urut 3 dan lulusan PPG nomor urut 4. Ya, khusus untuk peserta yang tidak lulus tes pertama tadi, peserta bisa memilih kembali formasi di instansinya, masih sama, masih dalam instansi yang sama, yang masih belum terisi sesuai dengan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Ya, jadi dilihat dulu serdiknya sesuai selesai, tapi kalau nggak sesuai dilihat kualifikasinya. Kemudian peserta 1, 2, 3 tidak dapat melamar di instansi lain. Ya, ini tadi tidak boleh lintas instansi. Kemudian peserta 4 itu boleh melamar di instansi sesuai dengan domisilinya. Ya, domisilinya. Jadi peserta yang lulusan PPG bisa melamar sesuai dengan domisilinya terlebih dahulu. Kemudian ada aturan lagi bahwa nanti seandainya ada seseorang yang telah lulus di tes pertama dan memenuhi passing grade tapi kalah formasi, maka yang bersangkutan bisa mengikuti di tes kedua dan nanti passing grade-nya akan dibandingkan mana yang lebih menguntungkan bagi dia, asalkan kedua-duanya lulus passing grade. Gitu. Kemudian seandainya tes kedua tidak lolos juga, Bapak Ibu sekalian, tidak lolos juga, maka seluruh peserta, baik 1, 2, 3 maupun 4, itu berhak mengikuti tes ketiga. Ya, otomatis peserta akan memilih kembali formasi yang masih belum terisi, ya, kemudian harus sesuai dengan serdik atau kualifikasi yang bersangkutan. Ya, dalam hal ini, seluruh peserta bisa melamar lintas instansi atau melamar ke instansi lainnya, Bapak Ibu sekalian.
Jadi sudah tidak kita batasin lagi di kabupaten kota yang sama atau provinsi yang sama, tapi bisa lintas seluruh Indonesia, nasional. Gitu. Kemudian sama dengan ketentuan sebelumnya, apabila lulus PG di tes pertama lulus PG, tes kedua lulus PG tapi kalah formasi, dan di tes ketiga dia mau ikut lagi, nilainya bisa dibandingkan mana yang menguntungkan bagi dia. Gitu. Kemudian harapannya ini sudah terisi semuanya, tapi kita juga mengakomodasi adanya pengisian formasi yang kosong. Tapi itu dilakukan setelah tes ketiga. Jadi setelah tes ketiga nanti formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Kemudian pengisian formasi kosong dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan oleh Kemendikbud. Jadi nanti daftar ranking penilaian sekolah akan dikeluarkan oleh Kemendikbud untuk menentukan mereka yang berhak untuk mengisi kekosongan formasi tersebut. Saya kira untuk alur tahapan seleksi demikian, Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya ada satu hal lagi yang penting yang perlu kami sampaikan di sini, yakni terkait dengan tambahan nilai atau afirmasi khusus untuk penilaian kompetensi teknis P3K guru. Bapak Ibu sekalian, kami menyadari bahwa rank usia dan background peserta yang akan mengikuti tes P3K guru ini sangat beragam. Berbagai kepentingan, kemudian berbagai masukan, dan lain sebagainya. Mereka ada yang kemudian menyampaikan ke kami langsung, ada yang disampaikan melalui BKD, ada yang kemudian melalui DPR, dan sebagainya. Itu banyak sekali masukan-masukan, dan kami mencoba untuk mengakomodir se-efektif mungkin, seadil-adilnya. Tapi ini masih buatan manusia, Bapak Ibu sekalian. Bisa saja akan menjadi beberapa celah yang terkait dengan kondisi keadilan tersebut. Tapi setidak-tidaknya kami mengupayakan ada 4 jenis tambahan nilai atau afirmasi yang akan kita terapkan. Yang pertama adalah terkait dengan afirmasi atau nilai tambah sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik akan mendapatkan tambahan nilai untuk kompetensi teknis ya. Kompetensi teknisnya saja Bapak Ibu sekalian. Tadi di depan tadi saya sudah jelaskan bahwa untuk tes P3K ada teknis, ada manajerial, dan ada sosiokultural. Sertifikat pendidik 100% hanya diberlakukan untuk kompetensi teknisnya saja. Artinya apa? Yang bersangkutan harus mengikuti seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural dan harus lulus passing grade. Kemudian yang kedua, afirmasi terkait dengan usia. Afirmasi terhadap usia ini diberlakukan bagi peserta yang di atas usia 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Ya, jadi harus berusia di atas 35 tahun, itu by system, nanti ketika pendaftaran juga bisa dideteksi. Kemudian status aktif sebagai guru selama 3 tahun juga akan dideteksi dari data Dapodik. Oleh karena itu data Dapodik saat ini sudah nyambung, sudah connect dengan sistemnya BKN. Sehingga verifikasi dan lain sebagainya nanti bisa dilakukan secara otomatis. Kemudian yang ketiga, itu tadi akan mendapatkan 15 afirmasi, nilai tambahan 15% dari nilai maksimum kompetensi teknis. Kemudian yang ketiga adalah afirmasi disabilitas. Bapak Ibu sekalian, tadi seperti kami sampaikan, bahwa untuk formasi P3K, kami tidak bisa mengalokasikan atau menetapkan di sekolah mana saja yang harus dilakukan formasi disabilitas. Kami itu maksudnya Menpan dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Oleh karena itu, padahal kita memiliki kewajiban untuk memenuhi 2%. Oleh karena 2% dari penyandang disabilitas. Oleh karena itu, kita coba untuk memberikan nilai afirmasi, tambahan nilai bagi penyandang disabilitas sebesar 10%. Tentu saja yang bersangkutan harus mendaftar sebagai disabilitas. Dan kemudian juga harus melakukan verifikasi oleh Kemendikbud melalui video teknologi informasi dan seterusnya. Ini akan disiapkan oleh Kemendikbud. Juga termasuk kriteria guru yang bisa melamar itu juga akan disiapkan oleh Kemendikbud. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada satu lagi jenis tambahan nilai afirmasi yakni guru honorer THK 2. Besarnya adalah 10% dari maksimum nilai kompetensi teknis. Syaratnya apa? Bahwa peserta harus terdaftar di database THK 2 BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir. Itu juga berdasarkan data Dapodik. Ya. Jadi harus terdaftar di database BKN dan harus aktif 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Itu baru kemudian guru honorer THK 2 bisa mendapatkan tambahan nilai sebesar 10%.
Kemudian sebagai catatan bahwa tambahan nilai afirmasi tersebut akan dapat diterapkan secara akumulatif. Jadi misalnya seseorang yang telah berusia 35 tahun dan aktif 3 tahun akan mendapatkan 15%, dan kebetulan yang bersangkutan disabilitas akan mendapatkan 10%, dan kebetulan yang bersangkutan mendapatkan adalah tercatat sebagai guru THK 2 akan mendapatkan 10%. Sehingga totalnya adalah 35%. Seperti itu contohnya. Namun demikian, nilainya tidak boleh lebih dari 100%. Maksimum adalah 100%. Ya. Jadi bisa saja nanti gitu ya, yang bersangkutan sudah mendapatkan 35%, kemudian mengikuti tes, ternyata nilai tesnya bagus sekali gitu. Nilai tesnya bagus sekali, lebih dari 35% tadi, berarti lebih dari 5% gitu. Atau 65%, maaf, 65%. Maka tetap saja bagi yang bersangkutan tidak diberikan nilai misalnya menjadi 110 atau 120 atau 130 dan seterusnya, tapi tetap maksimumnya adalah 100. Itu maksudnya seperti itu, Bapak sekalian. Ini juga perlu menjadi perhatian terkait dengan afirmasi ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian